Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini, kita akan berbagi cara membuat komik pembelajaran dengan Book Creator. Ini adalah bagian yang kedua. Di sini kita akan mengenal tool komik dari aplikasi Book Creator dan fungsinya. Pada video sebelumnya, di bagian yang pertama, saya sudah membahas tool yang digunakan untuk membuat e-book atau e-modul dengan Book Creator. Biasanya kita menyajikan materi pembelajaran kita dalam bentuk buku atau dalam bentuk modul. Nah, ternyata dengan komik, kita juga bisa menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda, kreatif, dan juga menarik. Ya, komik bisa menarik minat siswa untuk membaca materi pembelajaran kita. Nah, bagaimana cara membuat komik pembelajaran dengan Book Creator? Ayo kita langsung saja melihat aplikasinya. Oke, di sini saya sudah membuka browser. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa aplikasi ini kita gunakan secara online. Jadi pertama kita masuk ke alamatnya ya. Jangan lupa alamatnya itu di bookcreator.com. Seperti ini. Di sini kita enter. Pertama kita akan masuk. Di sini ada dua tab. Kita bisa login sebagai siswa atau sebagai guru. Nanti di sini saya pilih login sebagai guru. Ya, ini saya klik. Kita bisa login dengan akun Gmail, akun Microsoft, atau kita mendaftar di situs ini. Saya akan login dengan akun Gmail saja. Oke, saya pilih salah satu akun saya. Nah, ini tampilannya ya. Karena sebelumnya kita sudah membuat e-modul, maka kita lihat di library kita. Di sini ada menu. Nah, di sini ada library saya ya. Mat. Di sini sudah ada dua ya. Ada dua buku ya. Untuk membuat komik atau e-book atau e-modul ya, sama saja. Nanti caranya sama, kita mulai dengan new book. Nah, ini kita klik new book. Nah, di sini ada 6 template yang sudah disiapkan. 3 template yang di bawah itu untuk komik. Misalnya kita akan buat komik yang bentuknya persegi ya, seperti ini. 1:1 nih, ini saya pilih. Nah, ini halaman awalnya ya, covernya. Kemudian di pojok sini, pojok kanan kita lihat ada 3 tool di sini. Yang pertama untuk nambahkan item, kemudian untuk inspektor ini untuk pengaturan setiap item yang kita tambahkan, dan ini tombol yang kita gunakan untuk membaca komik yang kita sudah buat nanti. Nah di sini untuk tool add item, menambahkan item ya. Di sini kita lihat ada 3 tab sekarang. Di sini ada tambahan tab komik. Nah, untuk komik ini ada panel di sini yang kita bisa gunakan untuk memilih template ya. Kalau saya klik, nah ini ada beberapa template nanti yang kita bisa pilih. Kemudian ada speech. Ini kalau karakter komik kita berbicara ya. Kesannya menyampaikan sesuatu atau berbicara. Kemudian ada thought di sini ketika karakter komik kita itu berpikir tentang sesuatu, maka kita gunakan icon ini. Kemudian ada text. Kalau kita lihat teks, di sini ada 4 macam pilihan. Kita tinggal memilih ya. Dan kemudian yang kelima ada stiker. Nah, di sini tentunya untuk lebih menarik komik kita tambahkan stiker. Yang pertama, atau yang lainnya tetap media yang ada di sini kita bisa gunakan. Dan shapes juga ada. Ya, bisa digunakan. Jadi fitur media dan shapes ini sebelumnya sudah kita bahas pada video yang pertama membuat e-modul. Nah, yang pertama kita akan buat covernya ya. Untuk cover mungkin kita buat gambar yang full, bisa kita cari gambar online, atau kita gunakan background yang sudah disiapkan di sini. Nah, caranya kita pilih inspektor ini. Nah, di sini ada fake, di sini ada comic background. Ya, kita bisa pilih. Misalnya seperti ini kita pilih. Nah, tampilannya seperti ini. Atau kita mau yang lebih apa namanya, lebih smooth lagi. Di sini ada misalnya paper di sini. Nah, ini macam-macam ya kotak. Atau border. Nah, border misalnya ya. Kita pilih salah satunya. Misalnya contoh yang ini. Nah, ini ya.
Jadi kesannya komik pembelajaran. Jadi di border ini banyak yang disiapkan, kita tinggal pilih saja. Ada paper, ada border, ada pattern juga. Seperti ini bentuknya. Kemudian ada tekstur. Nah, seperti ini ya. Oke. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita nambahkan teks di sini untuk judul komiknya. Misalnya saya nambahkan teks. Misalnya saya pilih yang ini saja misalnya ya. Kita ketikkan persamaan trigonometri. Ini komik pembelajaran ya. Dan di sini, nah ini dia. Kalau mau dikasih lurus ya tinggal putar saja ya. Nah, terus kalau mau diatur, nah kita pilih inspektor lagi. Meratakan rata tengah, warnanya mungkin kita ganti lebih nyala merah mungkin ya. Oke. Kemudian untuk gambarnya bisa kita tambahkan di sini ya. Kita bisa upload gambar kalau sudah ada yang kita siapkan atau kita tambahkan dari gambar online ya. Cari di sini media, kita import. Nah, di sini kita cari gambar, misalnya saya cari gambar trigonometri. Trigonometri. Nah, ini ada banyak gambar terkait trigonometri. Misalnya kita ambil gambar ini saja misalnya ya. Oke. Nah, kita perkecil. Misalnya seperti ini. Ini contoh saja, nanti tentu bentuk covernya tergantung kreativitas kita masing-masing. Nah, berikutnya untuk menambahkan halaman lain dari komik kita, halaman berikutnya kita pilih tombol panah kanan nih. Nah, di sini mungkin kita masukkan template-nya ya. Kita pilih add item, kita pilih panels di sini. Contoh misalnya saya akan nambahkan gambar seperti ini. Nah, di sini nanti mungkin ada soal ya. Di sini ada karakter, foto-foto dari siswa. Jadi untuk membuat komik tentu kita harus menyiapkan gambar-gambar, foto-foto ya, mungkin keadaan di kelas. Saya contohkan misalnya di sini saya nambahkan soal. Caranya untuk nambahkan gambar soal, jadi kita tidak ketik soalnya. Kita nambahkan dalam gambar ya. Kalau kita klik, di sini ada dua tool di sini, ada dua tombol. Yang pertama untuk masukkan gambar, yang kedua dengan kamera. Jadi kita bisa langsung nangkap gambar dengan kamera. Misalnya saya nambahkan gambar dengan upload gambar. Ini kita klik. Nah, di sini kita pilih files ya. Contohnya sini ada soal. Nah, oke. Nah, ini kalau kebesaran cara memperkecilnya kita klik saja. Gambarnya di sini ada tombol untuk mengatur. Ya, ini kita klik, maka kita bisa mengatur gambarnya kalau terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, anggaplah seperti ini. Nah, ini sudah soalnya. Mungkin supaya lebih menarik kita tambahkan gambar di sini, kartun misalnya ya. Kita tambahkan dari gambar online. Kita pilih media, import misalnya, saya tambahkan di sini gambar kartun yang lagi berpikir nih. Tim kartun misalnya ya. Yang lagi berpikir. Misalnya ini ya, kita pilih. Oke. Nah, ini sudah, tinggal kita perkecil saja. Ini kita taruh sini. Kalau mau dikasih icon untuk lagi berpikir, boleh saja, silakan. Kemudian di sini mungkin kita tambahkan gambar yang lain ya, untuk foto dari kelas kita misalnya. Saya upload lagi ya. Sini kita pilih file, mungkin nih. Nah, kita tunggu. Nah, ini gambarnya sudah ada. Nah, kelihatan gambarnya ini lebih besar daripada kotak yang disiapkan. Bisa enggak kotak ini kita perbesar? Bisa ya. Bisa. Jadi, kotak ini bisa kita atur. Kalau di pojok-pojoknya ada gambar gembok, ya elektrik kunci, tentunya kita nggak bisa mengatur nih. Nah, caranya supaya ini bisa diatur, ini kita klik kanan, lalu di sini ada unlock di sini. Kita buka kuncinya. Nah, sehingga nanti bisa diperbesar. Kalau yang ini kita unlock dulu ya. Ini kita perkecil.
Nah, ini kita perbesar biar menyesuaikan dengan gambar yang kita upload. Ini saya geser lagi. Nah, misalnya seperti ini supaya pas. Oke. Kalau ini mau dihapus boleh saja ya. Cara hapusnya ya di unlock kita hapus, kita delete saja. Misalnya di sini kita kasih kesan mereka lagi berdiskusi ini gambarnya. Coba saya tambahkan di sini speech ya, speech. Nah, untuk siswa yang ini misalnya. Dia lagi ngomong. Kita ketik saja di tengah sini ya. Misalnya bentuk ini bisa dimisalkan ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, misalnya kayak ini ya. Oke. Kalau teksnya mau diganti tinggal pilih inspector. Kita ganti text setting. Nah, ini kita ganti ya. Teksnya mungkin supaya lebih bagus. Contoh saya pilih ini. Nah, oke. Kemudian ini kita ke bawah sedikit. Nah, ini kita taruh sini. Nah, kesannya seperti itu ya. Ini kalau mau dikasih lebih juga bagus ya, supaya kesannya gabung-gabung gitu. Nah, oke. Nah, mungkin ini kasih kesan, misalnya tuh, terus ini ya, kita kasih ke sini, misalnya dia lagi, nah gitu ya, lagi bergumam dia. Nah, oke seperti ini, tinggal kita atur saja, atau kita geser ke bawah bisa juga. Nah, untuk mempercantik kita tambahkan background ya, misalnya ya, ini kita pilih inspector, sini ada background supaya menarik, misalnya backgroundnya pakai yang ini. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Jadi kita bisa buat media pembelajaran, ada soal, ada gambar-gambar siswa, kemudian ada pembahasan soalnya. Jadi bentuk penyajian materinya menarik ini, ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, di sini di halaman 3 kita akan memilih panel yang baru ya. Misalnya kita pilih panel kotak seperti ini. Nah, menambahkan gambar bisa kita ambil dengan cara kamera ya. Ini kita pilih. Misalnya saya akan ambil gambar saya. Jadi kalau kamera yang terambil adalah gambar gurunya. Misalnya seperti ini ya. Oke. Ini gurunya sudah ada misalnya. Saya bisa atur ya. Oh, sudah pas kayak ini. Kemudian kita bisa ambil gambar secara online. Di sini misalnya kita cari gambar yang lain misalnya ya. Trigonometri. Katakanlah kita akan menjelaskan apa sih itu trigonometri. Cari gambar. Nah, misalnya ini ya. Kita pilih. Ini kalau mau diatur diperkecil gambarnya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, di sini mungkin kita tambahkan teks. Ya, ini kita hapus saja. Nah, kalau kita hapus langsung dalam kondisi terkunci, lock itu nggak bisa. Jadi kita harus klik kanan, kita unlock dulu. Ya, baru kita hapus. Nah, mungkin di sini kita akan nambahkan teks. Ya, kita bisa tambahkan teks. Ini ada teks. Nah, kita kasih caption di sini. Misalnya sini ya. Di suatu pertemuan.
Nah, misalnya sini ya, gurunya lagi menjelaskan nih. Kemudian di sini kita tambahin teks yang lain. Kita pilih teks yang ini. Jadi trigonometri membahas perbandingan panjang sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku, misalnya itu ya. Dan di sini. Nah, ini teksnya kita atur ke sini. Untuk pengaturannya kita pilih ini ya, misalnya letak kiri kanan nih. Seperti ini. Kalau fontnya mau ditambah, diperbesar, kita pilih saja. Kita perbesar saja nih supaya cukup. Kita ganti fontnya mungkin di sini biar fontnya lebih menarik kelihatan. Oke. Nah, ini terlalu besar. Nah, misalnya seperti ini ya. Mungkin di sini ada gambar lain yang kita akan masukkan. Jadi, kita tinggal pilih saja. Jadi, prinsipnya seperti itu ya. Kalau ini mau dihapus, mungkin kita akan masukkan teks saja di sini bisa juga. Mungkin penjelasan tentang trigonometri ini panjang, kita masukkan saja. Nah, kita bisa tambahkan di sini ya misalnya. Sinus suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan hipotenusa atau kadang disebut panjang sisi miringnya. Nah, contoh ya, ini cuma contoh saja. Mungkin kita tambahin background supaya lebih menarik. Nah, seperti ini ya. Oh, ini terlalu ramai. Kita pilih yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Oke, jadi caranya seperti itu ya, membuat komik. Dan komik ini kita bisa buat berbicara ya. Misalnya tadi gambar ini kita mau buat berbicara, nanti kalau diklik ngomong komiknya. Nah, caranya gimana? Kita tambahkan saja suara. Kita pilih ini ya. Lalu kita pilih media. Di sini ada record. Saya akan merekam suara langsung ya. Trigonometri membahas perbandingan panjang sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku. Sinus suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan hipotenusa atau biasa kita sebut panjang sisi miring. Nah, sudah ini selesai. Ya, kalau kita cek. Trigonometri membahas ini saya gunakan rekamannya. Nah, ini ya. Karena dia komik maka tombolnya seperti ini. Nah, kita taruh sini ya. Bisa kita letakkan di sini. Apakah kita mau jadikan ini visible, bisa juga atur di sini. Di sini ada invisible when reading ya. Jadi nanti dia tidak kelihatan ya. Kalau ini kan visible, nampak ikonnya. Kalau ikonnya ingin kita sembunyikan bisa juga. Ya. Dinampakkan bisa seperti ini. Kalau kita sembunyikan maka ini dipindahkan ke kanan ya. Jadi invisible when reading. Jadi nanti kalau siswa klik gambar kita, ini ya, ini perbesar nih, biar kelihatan. Kalau gambarnya kita diklik, maka dia akan berbicara. Nah, contoh seperti ini, saya jalankannya. Kita baca bukunya. Nah, kalau di sini diklik, trigonometri membahas perbandingan panjang sisi-sisi pada. Jadi komiknya live ya, gambarnya ada dan kita bisa berbicara. Jadi, walaupun mereka membaca komik dalam bentuk gambar-gambar, tapi kita bisa masukkan kesan suara di sini. Oke, ini saya edit lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa tombol yang kita bisa tambahkan. Misalnya kita tambah yang baru, kita ganti lagi background-nya ya. Misalnya kita pilih, atau kita tambahkan panel dulu. Nah, misalnya ini kita bisa buat gambar-gambar yang lain. Nah, seperti ini misalnya. Ini kita tambahkan gambar. Contoh ya. Kita gambar secara online lagi.
Misalnya building. Nah, kita cari. Nah, misalnya ini saja. Oh, ini terlalu tadi memanjang ya, misalnya ini. Ini contoh saja ya, kumpulan gambar-gambar saja. Nah, misalnya kita tambahin lagi. Atau di sini pohon ya. Nah, ini kita atur mungkin terlalu besar gambarnya. Oke. Oh, kayaknya pas ya. Mungkin di sini. Nah. Oh. Mungkin kita akan menjelaskan trigonometri ini bisa digunakan untuk banyak hal ya. Misalnya untuk mengukur tinggi sebuah gedung, ya, tinggi sebuah gedung, mengukur tinggi sebuah pohon, misalnya ya. Nah, nanti kita tambahkan di sini teks, ya. Tuh misalnya di sini caption sini ya, penerapan trigonometri. Nanti kita kasih penjelasan misalnya di sini. Tambahin di sini mengukur tinggi pohon misalnya. Kita pilih ini saja. Mengukur tinggi gedung misalnya. Nah, ini mungkin kita atur ya, backgroundnya dikasih warna putih ya. Nah, seperti ini. Kemudian seterusnya kita tambahin. Mau menarik ya tambahin stiker ya. Misalnya stiker kita bisa bikin sendiri ya. Di sini misalnya pilih ini, lalu kita tambahin teks sendiri. Tambahin teks ya. Kita pilih saja teksnya seperti ini. Tambahin misalnya. Pesawatnya lagi mendarat nih. Oke, kita perkecil. Ini kita perkecil. Atur ke sini biar agak kecil sedikit. Nah, taruh sini. Oke, jadi kita bisa buat stiker sendiri. Nah, ini ya contoh-contoh ya yang kita bisa lakukan. Kita bisa nambahkan gambar, nambahkan speech, tooth, teks, stiker pada komik kita. Kita juga bisa menggunakan save seperti yang lalu. Media, nambahkan video juga bisa. Gunakan fan juga bisa ya. Semua fitur yang lalu sudah kita bahas. Nah, seperti itu cara kita bisa membuat komik yang menarik bagi siswa kita. Jadi media pembelajaran kita sajikan dalam bentuk komik ya. Seperti biasanya kalau kita ingin baca, ini kita tinggal pilih. Nah, ini tampilannya. Ini halaman pertama. Ini kita bisa ngomong di sini tadi ya. Trigonometri. Jadi tampilan bahan ajar kita itu bisa berbeda dan lebih kreatif serta menarik bagi siswa kita. Oke, demikianlah cara membuat komik pembelajaran. Tentunya sebelum kita membuat komik pembelajaran, kita perlu menyiapkan bahannya ya. Jangan lupa menyiapkan gambar-gambar yang akan kita sisipkan di komik kita ya. Kalau ada bahasan materi atau soal-soal, nah itu kita crop dulu menjadi gambar. Demikian juga kita tetap bisa menggunakan fitur yang ada di sini secara optimal ya. Di sini ada media, kita bisa nambahkan di pen misalnya ada banyak emoji ya, gambar-gambar yang kita bisa masukkan sehingga membuat komik kita lebih menarik. Gunakan fitur record untuk merekam suara kita sehingga komik kita live ya, seperti komik yang hidup gitu. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa nantikan video berikutnya ya, video yang ketiga, bahasan terakhir
bagaimana kita membuat e-modul secara lengkap, lalu bagaimana cara kita share kepada siswa kita publish secara offline untuk dibuka secara offline menggunakan aplikasi EPUB ya. Nanti bisa dibaca jadi EPUB, dan bagaimana kalau kita mau cetak menjadi PDF. Itu akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, jangan lupa dukung terus channel Gurumed ya, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.